Hai, welcome back to my channel. Kenalin, nama aku Dila. Aku mahasiswa Prodi S1 Keperawatan tingkat 2 dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di kesempatan kali ini, aku bakal membahas tentang infeksi menular seksual yang aku kemas dalam penyuluhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dila dari mahasiswa Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kudus. Jadi di sini dengan Mbak siapa? Saya dengan Mbak Ella. Jadi di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang infeksi menular seksual. Nanti waktunya kira-kira 10 menit. Apakah Mbak Ella bersedia? Iya, bersedia. Jadi sebenarnya Mbak Ella sudah tahu belum apa itu penyakit menular seksual? Belum. Jadi saya jelaskan ya Mbak. Iya. Infeksi penyakit menular itu infeksi yang ditularkan melalui hubungan intim. Penyakit ini umumnya ditandai dengan ruam dan lepuh, keputihan, dan nyeri area kelamin. Lalu, sesuai namanya, penyakit menular seksual juga dikenal sebagai penyakit kelamin. Ini menyebar melalui hubungan intim, baik secara vaginal, melalui dubur atau anal, atau melalui mulut. Penularan juga dapat terjadi melalui transfusi darah atau berbagi jarum suntik pada sesama penderita. Lalu, mengapa sih IMS itu berbahaya? IMS menyebabkan infeksi alter produksi yang harus dianggap serius. Bila tidak diobati secara tepat, infeksi ini dapat menjalar dan sakit berkepanjangan, kemandulan, dan kematian. Remaja perempuan perlu menyadari resikonya karena remaja perempuan ini lebih tinggi terkena IMS lebih besar daripada laki-laki, karena alat reproduksi perempuan itu lebih rentan terkena infeksi seksual. Nah, lalu siapa saja yang beresiko tertular IMS? Orang yang beresiko tertular penyakit seksual yakni orang yang melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan atau multi partner. Lalu yang kedua, melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang multi partner. Lalu yang ketiga adalah melakukan hubungan seksual tanpa pengaman atau kondom. Lalu selanjutnya ada cara penularan infeksi seksual. Menurut Nina, infeksi menular seksual dapat tertular melalui berbagai perantara, yakni darah ibu hamil kepada bayinya, tato dan tindik. Lalu ada sentuhan, mungkin ini sentuhan di area kelamin. Lalu yang terakhir itu adalah cara membersihkan organ genitalia yang kurang tepat. Lalu dia bisa menyebabkan infeksi menular seksual. Lalu di sini ada jenis-jenis IMS atau infeksi menular seksual. Yang pertama ada infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Lalu yang kedua ada infeksi menular seksual yang disebabkan oleh virus. Virusnya itu seperti nanti herpes genital, Candyloma acuminata atau cingir ayam, lalu HIV atau AIDS. Lalu yang ketiga ada infeksi menular seksual yang disebabkan oleh jamur. Salah satu infeksi menular seksual yang disebabkan oleh jamur yaitu Candisiasis. Candisiasis merupakan penyakit disebabkan oleh Candida albicans. Lalu yang terakhir ada infeksi menular seksual disebabkan oleh protozoa, yang salah satu penyakit disebabkan oleh protozoa yaitu trichomoniasis. Lalu ada tanda-tanda dan gejala infeksi menular seksual. Tanda-tandanya yakni keluar cairan keputihan yang tidak normal dari vagina atau penis. Warnanya itu putih, kekuningan, kehijauan, atau merah muda. Lalu pada pria adanya rasa panas dan seperti terbakar atau sakit selama atau setelah kencing. Lalu yang ketiga ada luka terbuka atau luka basah di sekitar alat kelamin atau mulut. Luka tersebut yang terasa sakit atau tidak. Lalu yang keempat ada tonjolan kecil di area kelamin. Yang kelima ada kemerahan di sekitar alat kelamin. Lalu yang selanjutnya ada pada pria itu rasa sakit atau kemerahan pada kantung zakar
Selanjutnya ada rasa sakit di perut bagian bawah yang hilang timbul yang tidak berhubungan dengan menstruasi. Lalu yang terakhir ada bercak darah setelah berhubungan seksual. Selanjutnya ada cara pencegahan infeksi menular seksual. Yang pertama, kita bisa mencegahnya dengan melalui meningkatkan ketahanan keluarga melalui pesan kunci yang dikenal dengan singkatan ABCDE. Yang A yaitu abstinensia, tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. Yang B, be faithful, yaitu setia pada pasangan yang sah. C yaitu kondom, penggunaan kondom sebagai salah satu metode pencegahan IMS adalah alternatif terakhir yang harus dipilih jika metode A dan B tidak dapat dilakukan. Lalu D, drugs atau hindari pemakaian narkoba, khususnya narkoba yang menggunakan suntikan. Lalu E, equipment, mintalah peralatan kesehatan yang steril. Lalu pencegahan yang bisa dilakukan yang kedua adalah pencegahan melalui darah, screening darah donor atau pendonor darah, lalu menggunakan alat suntik dan alat lain yang steril. Yang selanjutnya penerapan kewaspadaan yang menyeluruh, lalu berhati-hati pada saat menangani segala hal yang tercemar oleh darah segar. Yang ketiga ada pencegahan menular dari ibu ke anak. Yang pertama pemeriksaan dan konseling ibu hamil, lalu yang kedua pemberian alat antiretroviral bagi ibu hamil yang mengidap infeksi HIV. Yang keempat ada menjaga kebersihan alat reproduksi. Lalu yang kelima ada memeriksakan diri segera apabila ada gejala-gejala infeksi menular seksual yang dicurigai. Seperti tanda gejalanya itu. Lalu yang keenam ada menghindari hubungan seksual bila ada gejala infeksi menular seperti buruk pada air kelamin atau keluarnya cairan nanah dari tubuh. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan, Mbak? Iya. Apakah kalau sudah memakai kondom itu ampuh untuk mencegah terjadinya infeksi menular seksual? Penggunaan kondom itu sebenarnya pada faktanya itu tidak bisa mencegah 100% penularan seksual, karena penggunaan kondom itu tetap ada resikonya untuk kita terkena penyakit seksual. Lebih baik menggunakan cara yang tadi, Mbak, ABCDE, yakni lebih ke tidak berganti-ganti pasangan, lalu setia pada pasangan sah, seperti itu, Mbak. Apakah bisa dipahami? Iya. Baik, ada yang ditanyakan lagi, Mbak? Cukup. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin pamit, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. See you later. Bye.